dalam kehidupan kita ini Tuhan mau memberkati kita. Ya, dan kemenangan-kemenangan di depan kita disiapkan Tuhan. Itu pasti. Tetapi oknum yang tidak senang adalah iblis. Ya. Dia akan berusaha mempereteli itu. Mengalihkan pemikiran kita. Mencuri perhatian kita. Bagaimana caranya? Ya, boleh ditayangkan materi khotbah, ya. Bagaimana caranya? Pikiran kita akan dicurinya, akan dibuat menjadi marah, ya, memikirkan sesuatu marah, menghadapi sesuatu marah. Itu tanda-tandanya. Kenapa? Sebab Yesus berkatakan, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut. Ya, Tuhan Yesus itu lemah lembut. Hingga segala situasi akan dibuat menjadi tenang, lembut. Jadi kalau mulai ada bergeser situasi, antisipasi, ada mulai mencuri hati kita, ya, karena Yesus lemah lembut, ya. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati Tuhan melalui firman dengan judul Tuhan inginkan maksimal dalam talenta, ya, dan tetap tenang, Yesus bersama kita. Haleluya. Tuhan inginkan maksimal dalam talenta. Karena talenta itu ada hubungannya dengan kerajaan surga. Ya. Talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan itu ada hubungannya dengan kerajaan surga. Jadi tidak di titik itu berhenti. Apa hubungannya dengan kerajaan surga? Ini yang kita dengarkan hari ini. Ya. Potensi yang saudara-saudara miliki ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Kita baca firman Tuhan Matius 25 ayat 29. Tolong ditayangkan. Matius 25 ayat 29. Ya, Matius 25:9 kita baca bersama-sama, ada di layar. Boleh baca di handphone, tetapi matikan dulu pesawat handphonenya. Artinya mode pesawat, ya. Sebab kalau kita suruh mematikan handphone hari-hari ini, aku kan mau foto materi yang Bapak tayangkan kan, misalnya. Boleh hidupkan handphone tapi model pesawat. Sebab kalau tidak model pesawat, datang WA, kau baca itu WA, lupa firman Tuhan yang sedang berkhotbah. Sedangkan kita sudah berdoa untuk firman Tuhan ini. Para pendoa juga ada berdoa, ada dua persiapan. Tetapi halnya gara-gara WA yang datang, hilang kebenaran firman Tuhan. Makanya pasang mode pesawat sama dengan handphone saya ini. Ya, kita biasakan seperti itu. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini Injil. Injil itu Tuhan Yesus yang berkata, kepada setiap orang yang punya akan ditambah-tambahkan, yang tidak punya diambil daripadanya. Ini agak tegas, firman ini tegas. Kembali kepada materi khotbah. Ya. Kalau kita mau mengingat firman ini, ingat satu kata ya, rajin melahirkan rajin, malas melahirkan malas. Kalimat ini kalimat saya sendiri yang saya alami dalam hidup saya. Kalau saya mulai rajin, maka besoknya akan lebih rajin. Kalau saya mulai malas, itu akan melahirkan malas, besoknya akan malas dan malas. Ketemulah saya dengan satu teman saya yang olahraganya adalah sepeda. Lalu sudah berhenti beberapa tahun, Pak. Katanya sepeda ini. Kenapa aku bilang? Karena saya tidak mulai. Ya kan? Beberapa tahun dia tidak sepeda. Sepeda itu ada. Kenapa? Karena dimulai malas. Iya. Gampang mengaplikasikan firman Tuhan yang disampaikan Yesus ini.
Kepada yang punya diberikan, ditambah-tambahkan berkelimpahan. Kepada yang tidak punya diambil daripadanya, diberikan kepada yang punya. Yang rajin melahirkan rajin, yang malas melahirkan kemalasan. Ya. Dalam kamus Alkitab, apa yang dimaksud dengan talenta? Kita sedang berada di gedung talenta ini. Ya, haleluya. Nama ini nama yang bagus sekali. Talenta. Ya. Dalam kamus Alkitab, talenta artinya ukuran jumlah uang yang sangat besar, yaitu 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar. Dinar itu adalah mata uang Romawi. Zaman itu Romawi yang menjajah seluruh, ya, seluruh lingkungan itu, negara-negara yang ada di sana itu, ya, jajahan Romawi. Nah, maka sekarang ini satu dinar uang adalah kira-kira 50.000 rupiah. Kalau dikalikan satu dinar itu 6.000, dinar itu artinya 6.000, 6.000 itu dikalikan dengan 50.000, berapa ratus juta? 300 juta. Satu dinar. Ya, luar biasa. Makanya hal kerajaan sorga dan talenta, ya, ada hubungannya. Coba kita baca latar belakang daripada siapa yang punya kepadanya ditambah-tambahkan, yang tidak punya diambil daripadanya, diberikan kepada yang punya. Latar belakang dari firman ini diawali dari ayat 15 sampai 18. Coba ditayangkan ya. Matius 25 ayat 15 sampai 18. Ayat 15, kita baca mulai dari ayat 14 ya. Saya akan bacakan ayat 14 sampai dengan yang 18. Kita pelan-pelan saja tapi mendarat. Karena persoalan talenta, semua orang sudah pernah dengarkan firman ini, bukan baru. Tapi persoalannya, sudahkah kita maksimal dalam talenta itu, aplikasi ini? Bukan persoalan mendengarkan firman Tuhan. Semua udah berkali-kali. Nah, Tuhan menginginkan kita dan kita evaluasi diri kita, sudahkah saya maksimal? Itu aplikasi yang penting ya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau pergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing. Ingat, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat ke luar negeri maksudnya. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Masing-masing mereka punya aktivitas. Yang 1 juga punya aktivitas. Yang 5 talenta juga punya aktivitas. Yang 2 talenta punya aktivitas. Hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Yang 5 talenta, 2 talenta diapresiasi tuannya. Yang 1 talenta tidak. Masing-masing punya aktivitas. Manusia di dunia ini bisa sama-sama punya aktivitas. Semua sibuk. Bisa sama-sama sekolah, bisa sama-sama kuliah. Dampaknya berbeda. Kenapa? Di belakangnya siapa? Ya. Di belakangnya siapa? Motivasinya apa? Kalau motivasinya benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau motivasinya tidak benar, dasarnya tidak benar, hasilnya pasti tidak benar. Hal kerajaan sorga seumpama seorang yang bepergian ke luar negeri. Ya,
Pak Pendeta Charles Simaremare baru pulang dari luar negeri, melayani. Ya, bukan jalan-jalan, melayani umat Tuhan. Ya, dari Jordania, Israel, Mesir. Baru kembali kemarin Pak ya. Puji Tuhan itu. Ya. Dan membawa talenta juga. Ya. Kalau sekarang gampang Pak Simaremare 12 hari udah balik ke sini. Kalau dulu orang keluar negeri emang bisa 12 hari. Lama sekali dicatat firman Tuhan. Kenapa? Karena peristiwa keluar negeri itu zaman dulu jarang. Zaman ditulis ini. Yesus berbicara kepada manusia itu dengan bahasa yang dimengerti. Kalau dia bahasa sorga kita tidak mengerti. Maka dibuatlah perumpamaan hal kerajaan sorga bagaikan orang yang pergi ke luar negeri yang membagikan talenta kepada 1 orang 5, 1 orang 2, 1 orang 1. Kan gampang dimengerti, talenta itu uang. Ya, talenta itu uang diberikan. Nah, kalau dulu harta orang itu bukan uang. Ya. Dominan dengan ternak. Tapi dikonversikan dengan talenta uang, harganya sekian begitu. Kan harta orang dulu kan ya domba begitu, ternak, pertanian itu hartanya. Maka sewaktu dia keluar negeri diberikan kepada hambanya. Ini hamba. Hamba itu wajib melakukan apa yang dikatakan tuannya karena hamba itu sudah dibeli. Ya. Jadi tidak ada hak demokrasi seorang hamba di sini. Ya, enggak ada demokrasinya. Pokoknya lakukan, laksanakan. Dipanggillah hambanya, kan begitu. Nah, ada 2 tipe di sini. Yang menerima 5 talenta, oke, dia kerjakan. Ya. Berkembang menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta berkembang. Yang 1 talenta bekerja juga. Bekerjanya apa? Diambil cangkol, ditanam talenta itu. Sama-sama bekerja. Ya. Sama-sama beraktivitas. Tidak ada bedanya. Hasilnya berbeda. Kenapa? Yang 1, yang 5 dan 2 talenta ini motivasinya benar. Talenta ini. Coba kita baca ayat 19 sampai 23 ya. Ini maksimal mereka. Ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan. Berkata, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya. Artinya hidup ini selalu kita mulai dari hal yang sederhana. Pelayanan kita mulai dari hal sederhana. Gereja dimulai dari hal sederhana. Semua. Hal yang kecil. Jangan tunggu yang besar dulu. Jangan bermimpi besar dulu baru mulai sesuatu. Enggak akan jadi. Percaya. Ya. Di mana kita berada. Mulai dari hal kecil. Makanya ya plat mobil saya itu kan 72. Ya. Ada artinya, bukan asal dibuat itu. Ada artinya itu. Ya, filosofinya begini, setiap kita bekerja melayani di rumah tangga, di rumah saya ya, saya sendiri, saya harus mulai dari nilai 7. Saya berusaha start dari nilai 7. Sebab di angka sekolah itu angka minimalis apa namanya itu? Standar lulus itu kan KKM ya, bukan KKN ya. KKM itu 7 kalau enggak salah. Ya, bukan 6 lagi. Maka kita harus berusaha di dalam hidup kita, kita mulai pekerjaan apakah, memasakkah, di rumahkah, dari nilai 7. Startnya itu 7. Di kantor ya, ingat yang punya kantor sekarang. Startnya 7. Tapi dalam perjalanan bekerja kita harus berusaha meraih nilai 2 lagi tambahkan ke 7. Menjadi 9. Ya. Angka 10 itu milik Tuhan. Ada orang menunggu harus nilai 10 dulu baru bekerja. Ya enggak jadi. Kapan? Oh itu milik Tuhan kok. Enggak ada yang sempurna hidup ini. Enggak ada yang sempurna.
tapi berani memulai sesuatu, mengembangkan sesuatu, Tuhan akan tambahkan nilai tambahnya. Tuhan buat angka 72, nggak apa-apa, karena itu bukan hak paten saya ya. Silakan buat 72 ya. Artinya filosofi hidup, kalau ditanya saya, ya memang kita harus bekerja. Saudara-saudara di kantor kalau bekerja biasa-biasa saja, ya tidak dipakai. Karena banyak orang biasa-biasa. Saya baru bekerja dulu ada pendeta yang menasihati saya, pendeta kita ya. Tapi udah almarhum. Begitu saya diterima menjadi pegawai, nasihatnya begini. Kalau engkau bekerja biasa-biasa saja, engkau tidak akan dipakai. Tapi apa yang tidak dikerjakan orang, apa yang belum dibuat orang, buat. Nah itu masuk di hati saya, terserap luar biasa. Ya, orang belum pikirkan, saya harus pikirkan. Kenapa? Kalau biasa-biasa nggak dipakai. Orang lain yang dipakai. Apalagi saudara-saudara yang minoritas. Ya, nggak dipakai. Orang lain yang akan dipakai. Ya, talenta. Dan Tuhan Yesus sangat serius mengatakan itu sampai tegasnya. Yang punya diberikan, yang tidak punya diambil daripadanya. Sangat tegas. Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan heran ada orang yang rajin semakin rajin, ada orang malas semakin malas. Ada orang rajin ke gereja itu pasti semakin rajin. Yang malas tidak akan datang. Kenapa? Rajin melahirkan rajin, malas melahirkan malas. Berbahagialah saudara-saudara yang ada di gereja hari ini. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Rajin melahirkan rajin. Malas melahirkan malas. Nah kalau masih ada anak sekolah besok yang malas belajar, udah dengarkan firman Tuhan ini, laporkan ke saya. Kami akan doa khusus pengerja-pengerja. Ya, ya. Kalau ada masih ibu-ibu yang malas, ya, malas gitu ya. Laporkan kepada ketua kaum ibu. Ya. Supaya ada konsultasinya begitu ya. Karena akan diambil daripadanya. Tuhan yang ambil, bukan saya. Diberikan kepada yang punya. Jangan heran yang hebat semakin hebat. Yang tidak hebat semakin tidak hebat. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian kok. Mari berlomba. Haleluya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Jadi pada yang 5 talenta itu, kepada yang 2 talenta itu, Tuhan yang mengatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa kan? Kalau orang maksimal dalam bekerja, dalam melayani, dalam apapun maksimal, maka bosnya akan mengatakan, ayo kita makan sama-sama. Ya, pasti itu. Masa bosnya ngajak yang rajin, yang malas-malas ya, udah malas, ayo makan yuk gitu ya. Ya. Ya bosnya juga mikir, nanti nular malasnya ke saya gitu kan. Nular bodohnya ke saya gitu. Tapi ketika tangan sudah tidak bekerja, perut akan kelaparan. Nah ini, kira-kira itu mendaratkannya. Jangan berhenti. Haleluya. Ya, kalau di gambar itu main bola itu. Adakah talenta di situ? Ada. Ya, sedang Piala Dunia sekarang. Kami tadi malam nobar di rumah. Ya, dengan anak-anak. Ya, karena jam 8 toh. Kalau jam 00 ampun, ya. Enggak ada cerita itu. Saya ya tidurlah gitu ya. Di situ ada potensi. Ada talenta di situ. Ya. Di mana saja ada talenta itu. Pertanyaannya, sudah sampai di mana talenta saya hari ini? Sudahkah maksimal? Hamba yang satulah talenta ini membenarkan dirinya. Pokoknya dicari dalil-dalil membenarkan dirinya. Ya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Ya, ngeri. Maka Tuhan yang mengatakan, hai kamu manusia yang jahat dan malas
ditegur. Hai kamu manusia yang jahat dan malas. Tuannya tahu bahwa dia tidak berkembang karena jahat dan malas. Itu saja. Dia karena malas. Kalau sudah bicara soal malas tidak ada lagi obatnya. Amsal mengatakan pemalas itu lalu dia tidur sebentar, lalu dia bangun sebentar, berbaring sebentar, bangun lagi sebentar, lalu dia ambil nasinya, lalu membuat ke mulutnya. Tidak sampai. Kenapa? Karena malas. Lalu dia menguap, lalu dia tidur. Inilah seorang pemalas dalam Amsal. Hanya mengambil nasi, membuat ke mulutnya, berhenti, lalu dia menguap, lalu dia tidur. Maka dikatakan, hai kaum manusia yang jahat dan malas. Jadi rupanya pemalas yang sangat pemalas sekali itu ada gambar neraka itu di situnya. Kayak kira-kira begitu gambar neraka. Ya, Tuhannya mengatakan seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya ada bunganya. Ya. Maka kita harus memultiplikasi, menggandakan, memaksimalkan. Tuhan memang katakan ambillah talenta itu daripadanya, yang 1 talenta mutunya, dan berikan kepada yang 10 talenta, diberikan. Bukan yang kepada 2. Yang 1 talenta diberikan kepada yang 10. Dia semakin hebat, dia semakin rajin, dia akan semakin menyala-nyala, dia akan semakin bersemangat. Sebab setiap orang yang punya kepadanya diberi, sehingga berkelimpahan. Setiap orang yang punya, jangan terus bayangkan yang punya harta, bukan. Ya, setiap orang yang punya, dia akan ditambah-tambahkan dan berkelimpahan. Punya kerajinan, punya tekad, punya rencana, ya punya iman, punya waktu untuk berdoa. Kepada orang seperti ini, Tuhan akan tambah-tambahkan, percaya. Tetapi kalau itu tidak punya lagi, diambil, diberikan kepada pendoa-pendoa, diberikan kepada orang-orang rajin. Ini firman Tuhan. Begitulah Tuhan Yesus menyampaikan firman dengan bahasa yang gampang kita mengerti. Haleluya. Setiap orang yang punya kepadanya diberikan sehingga berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai apapun diambil daripadanya. Ya kan? Diambil. Diberikan kepada yang punya. Hamba yang jahat dan malas. Ambillah talenta itu dan hamba yang malas itu. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam neraka. Kira-kira begitu gambaran neraka itu nih. Panasnya luar biasa. Matinya tidak ada. Hidup terus di situ. Ya kan? Jadi kalau kita malas, ingat gambar neraka ini nih. Ya kan? Kalau sudah malas berdoa, malas belajar, malas ini, ingat. Itu gambar neraka. Hai hamba yang malas, campakkan dia ke dalam gitu. Neraka itu. Ya. Anak-anak sekolah yang mendengarkan firman ini, haleluya. Anak-anak kuliah yang mendengarkan firman ini, haleluya. Ingat, kalau malas ingat gambar neraka ini. Kalau kau tidak udah ingat gambar neraka ini, boleh bisa dipoto, tidak rajin lagi, bawa ke gereja. Kita harus konsultasi itu, ada apa yang menghalangnya. Sebab Tuhan ingin memberkati umat-umatnya, tapi setan akan menghalanginya. Bagaimana caranya? Ya talenta tidak berkembang, disodorkan kemalasan, disodorkan keribetan pikiran, disodorkan keamarahan, itu disodorkan. Sehingga terhalanglah talenta itu, rencana Tuhan itu. Ingat itu gambar neraka itu. Yang terakhir adalah bahwa setiap keputusan membawa dampak, apapun keputusan kita. Hari ini kalau kita memutuskan saya harus mengembangkan talenta saya. Dan Tuhan dengar, pasti Tuhan dengar. Saya akan optimal dalam talenta saya. Siapapun kita, itu akan membawa dampak. Setiap keputusan. Yang 1 talenta memutuskan untuk ditanam, dampaknya apa? Tuannya marah, campakkan ke neraka. Selesai. Ya, selesai. Yang 2 orang itu mengembangkan, dampaknya luar biasa. Ayo kita makan sama-sama. Masuk dalam kebahagiaan Tuanmu.
dampaknya. Apapun keputusan kita, pasti berdampak. Kita tidak mau keputusan kita berdampak negatif. Kita tidak mau setiap keputusan yang kita ambil berdampak yang tidak baik. Tetapi Tuhan menginginkan dari kita semua dan anak-anak kita semua, setiap keputusan yang kita ambil menjadi berkat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Saya katakan melalui khotbah ini, tidak ada orang-orang percaya tanpa diperlengkapi karunia Roh Kudus. Persoalannya adalah orang tidak mengenal karunia-Nya. Orang meremehkan atau tidak mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, ya, mari kita melayani, mari kita bekerja sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Umat-umat Tuhan yang melaksanakan talentanya kini dan ke depan maksimal. Ingat janji Tuhan. Akan terbang bagaikan burung Raja Wali. Berlari tidak akan letih. Berjalan tidak akan lesu. Ada banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya tetapi melayani juga. Ya di komsel dia ada, ya di kebaktian malam dia ada, kebaktian tengah minggu dia ada. Kenapa? Firman Tuhan akan digenapi. Tapi ada orang tidak melakukan apa-apa, letih dan lesu. Kenapa? Dia tidak menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan kita menjalankan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebesaran Tuhan, untuk kepentingan banyak orang. Ingat, kita akan berlari tidak letih. Kita akan berjalan tidak lesu. Ada kegembiraan yang daripada Tuhan. Ada kebahagiaan yang daripada Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya.